Ini mahasiswa asli, yang sana kan belum. Hehe, nggak boleh gitu. Pip. Kalau aku pernah, Main judol. bukan mainnya. Halo warga langganan, hari ini saya kedatangan tamu dari Sidoarjo juga. Kenalin, April. Hai. April ini masih mahasiswa semester 3 teman-teman. Betul. Jadi masih sangat Gen Z ya. Jadi update-update yang ada di fenomena-fenomena yang ada di anak muda hari ini. Nah, mereka yang tahu. Kita coba kulik dari kebiasaannya ya. Oke. Gimana April? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana sehari-hari, ada problem yang semakin pemanas atau baik-baik saja? Baik-baik saja tentunya. Nggak lagi dirundung masalah percintaan kan? After break up. Perfect. Aku tuh selalu kesini kalau habis putus guys. Sialan kan dia. Serius. Karena ngobrol sama orang-orang di sini tuh orang yang unik. Jadi kayak ya wes lah, ke distract. Oke lah, nggak apa-apa lah ya, kita fasilitasi. Gimana kehidupan di kampus aman? Aman. Oke. Jadi hari ini kesibukannya apa? Kerja sama kuliah. Kalau kerja apa sekarang? Content creator dan house life juga. Jadi house life ini menjadi lifestyle-mu ya sekarang ya? Iya. Dari dulu nggak sih? Ya iya. Dari dulu kan? Bosen aku sampean guys. Tapi awalnya dari memang public speaking atau seperti apa? Iya, dari organisasi lah pasti. Organisasi itu Organisasi. penting guys. Kalian kalau misal gak punya pengalaman bekerja dan gak ikut organisasi itu susah loh cari kerja. Oh iya ya? Iya dong, kan gak punya pengalaman. Jadi kemarin sempat viral organisasi sama dengan perbudakan. Oh iya, aku gak tahu sih. Oh iya, yang kayak aku penganutnya, jangan gitu, aku suka lihat. Mending kalian ikut IO sih, itu kan, Iya, itu kan? kan, namanya kan. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi perspektifnya beda-beda. Betul. Ini mahasiswa asli, yang sana kan belum. Hehe, nggak boleh gitu. Pip. Nanti serang ininya. Nggak apa-apa. Diserang ya, kita serang balik. Ngikutin ya ternyata. Iyalah, sering nongol lah di FYP ya kan? Ya, teman kita kan membernya. Iya sih ya. Menurut April nih, ini kan karena kita bicara tentang sosial media dan lifestyle anak muda hari ini ya. Menurut April, jadi ada aplikasi apa hari ini yang nggak bisa lepas dari genggaman anak muda? Oke, pasti sosial media lah. Kalau Pasti aku ya, sosial aku media. pribadi aku nggak bisa lepas dari TikTok sama WA. TikTok sama WA ya? Iya, nggak bisa. Kalau kalian punya pacar terus gambarin, maaf aku nggak sempet bales, nggak sempet buka sosmed, itu kayak nggak mungkin guys. Hari ini? Hari ini, ke kamar mandi aja bawa handphone toh. Iya. Iya, wes toh berarti bener. nggak bisa lepas dong. Iya. Kemudian kenapa TikTok sih? Kita tuh jenuh gak sih kayak kerja kuliah, habis ngapa-ngapain tuh kayak kita butuh, orang kan buka TikTok nyari hiburan. Iya kan? Iya. Kadang sekarang itu ada fenomena gini di warung kopi, di ngasih scroll gini, ternyata itu TikTok. Jadi efeknya sangat. Iya. Biasanya ngobrol ya, ngopi kan di warkop ngobrol. Harusnya kan ya. Atau mentok-mentok mabar lah. Sekarang kan scroll TikTok. Sekarang sudah scroll TikTok. Di TikTok ini kan banyak banget fenomenanya ya. Update-nya juga cepet banget. Awalnya dulu dikatain alay juga ya kan. Kemudian sekarang jadi industri baru. Sekarang. Industri baru ini di sini ada yang namanya social commerce. Social commerce. Social commerce ini kan menggabungkan sosial media dan e-commerce. Jadi beli apapun tinggal ada videonya yang menarik, hiburan. Hiburan. Produknya bagus nih. Check up.
check outnya di Keranjang Kuning. Tapi katanya kalau ada Keranjang Kuningnya suka naik. Susah ya? Naiknya. Susah ya? Ya, naiknya. Tergantung apa? Ya susah, tapi ya kalau pinter ini ya. Kan biasanya kamu host live. Ya kan aku nge-live. Tapi emang susah sih kayak menurutku ya. Ada Keranjang Kuning itu makin susah naiknya. Tapi nggak tahu ya, kalau kan banyak tuh di TikTok kan banyak afiliator sekarang. Afiliator kan pasti semua videonya ada Keranjang Kuning. Mungkin kita harus rutin dan konsisten ya. Tapi pengalamanmu di live itu gimana? Gimananya? Untuk memasarkan produknya, untuk naikkan followernya, untuk naikkan viewsnya, itu seperti apa? Kalau host live kan ya udah kita fokusnya nge-live toh. Mungkin lebih ke biasanya ada diskon apa nih di live hari ini toh. Karena orang kan kalau masuknya ke live tuh lebih leluasa buat nanya toh, kayak Kak, aku nih permasalahanku tuh kayak gini loh. Aku harus pakai produk apa sih? Nah, iya benar-benar. Kan langsung kejawab. Iya. Dia gini ya, langsung dia bisa melakukan transaksi. Oh iya. Berarti bisa merasakan vibe offline. Betul. Dan harganya lebih murah dari offline. Iya juga ya. Jadi ada apa tadi? Potongan harga. Potongan harga. Itu bisa banyak gitu, gimana ceritanya potongannya itu? Itu bisa tergantung dari aplikasi dan campaign tiap produk sih. Karena di tanggal-tanggal tertentu kan diskon gede-gedean itu. Twindex, PJ. Kayak 88, kayak gitu kan. Check out apa kemarin? Kalau saya sih sering check out barang-barang elektronik ya. Kamera baru. Kalau cewek kan biasanya lifestyle, ya, kemudian fashion gitu ya. Jadi tren hari ini apa ya? Tren anak muda yang April pikir-pikir nih, nggak masuk akal hari ini itu apa? Apa ya? Semua tren tuh masuk akal nggak sih? Kalau kita enjoy. Menurutku, kan banyak, ada yang apa? Live gak guna itu. Maksudnya gimana ya ini ya? Live nggak guna tuh yang gimana nih? Itu yang ngemis-ngemis online. Iya, kadang gitu kan sekarang semua orang itu nge-live ya. Semua orang tuh nge-live, tapi ada juga yang kayak mereka tuh jual apa ya? Jual kasihan di sosial media. Sama ini nggak pernah di DM sama akun judul misalnya. Itu biasa di kolom komentar, tapi nggak pernah disuruh mempromosikan, nggak pernah. Enggak dong. Atau pernah notif. Notif ada tawaran. Enggak. Cuman kalau mungkin aku lihat beberapa story akun-akun gede ya, ada beberapa yang emang promosinya kan di situ. Kadang gitu kita buka link apa, masuknya link judul sekarang. Iya, banyak banget itu. Itu kan menjadi apa, daya tarik sendiri kan. Kalau aku pernah main judul. Bukan mainnya, tapi ditawarin. Ditawarin waktu itu. Waduh. Gede fee-nya. Aduh. Kalau masalah fee mereka unlimited kayaknya. Itu gede juga. Tapi resikonya juga gede lah. Ya gede lah, kita ini negara hukum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ya kebetulan ini anak hukum teman-teman. Masih semester 3 guys. Ya masih semester 3. Tapi gimana, masuk di hukum banyak hafalan? Enggak sih, enggak disuruh ngafalin. Apa loh? Enggak disuruh baca, bener-bener yang membaca. Enggak disuruh ngafalin? Enggak lah. Aku dulu mikirnya gitu lah. Kita harus menghafalkan pasal segini, ternyata enggak harus dihafalin. Oh, enggak harus dihafalin. Tapi kalau sering dibaca pasti lama-lama hafal, kan harus sering membaca. Oh iya benar. Tapi itu bukannya ini minim literasi kita. Ya itu kan. Minat bacanya kurang loh kita. Nah, kalau jadi anak hukum nggak boleh kayak gitu guys. Sebenarnya yang harus disadarkan adalah gimana meningkatkan literasi di Indonesia. Biar kadang gitu udah ditulis informasinya secara jelas, tapi orangnya malas baca, akhirnya miskom toh. Iya, karena komunikasiku kan banyak, termasuk dengan komunikasi secara langsung, kemudian secara apa ya, visual. Karena kalau orang Indonesia ini cocoknya memang komunikasi langsung.
Iya sih, karena apa ya? Orang-orang juga nggak semuanya baca peraturan lalu Sampai lintas. selesai. Sampai selesai itu juga jarang juga. Biasanya yang dibaca kan yang di bold aja toh. Iya, maka literasi berarti minat baca ya yang kurang sih. Banget. Nah gimana dah proker apa nih berikutnya untuk meningkatkan minat baca di Indonesia? Apa ya, saya kira kemarin itu juga banyak influencer hari ini itu yang menyuarakan itu harus seperti itu sih ya. Harusnya. Cuman kesadaran akan sejarah. Betul. Misalnya, kemudian fakta-fakta baru. Betul. Ya begitulah. Kalau dari sudut pandangmu melihat apa yang minat bacanya itu kurang, gemes gak sih? Gemes banget. Bahkan inget gak sih kemarin itu ada demo yang rame-rame itu kan, orang itu kan pada di kolom komentar tuh kayak ada pro dan kontra. Pasti aku sempat baca ada komentar kayak, kamu tuh nggak baca ya undang-undangnya tuh bunyinya kayak apa gini. Tuh. Ngomongin tentang literasi lah teman-teman, literasi itu kan termasuk info apapun ya, info pembelajaran, info liburan, info kulineran. Nah, ngomong-ngomong tentang liburan nih, kalau disuruh pilih, April mau pantai atau gunung? Pantai lah. Saya ini jompo guys, jadi nggak bisa diajak yang berat-berat. Kenapa pilih pantai daripada gunung? Karena aku nggak suka treknya, susah, nggak kuat, fisiknya nggak kuat. Kalau pantai kan gampang, ya kan? Turun dari parkiran pantai. Tapi kalau gosong nggak nyesel? Hah? Kalau gosong? Kan ada sunblock, sunscreen. Ada yang namanya teknologi namanya sunblock, sunscreen dengan 50 SPF itu udah cukup banget. Oh iya. Iya. Cowok tuh nggak apa-apa loh pakai body care ataupun skincare. Iya, aku tahu juga. Padahal di gunung itu banyak udara segar. Udara segar. Terus katanya kalian kalau mau menguji pertemanan kalian cobalah mendaki bersama. Ya maksud saya di situ. Ya kan? Enggak sih, teman-temanku nggak ada yang suka mendaki, jadi ya pantai aja lah. Oke. Kemudian kalau disuruh pilih kendaraan, pilih apa? Angkutan umum atau pribadi? Pribadi lah pasti. Ya meskipun menggunakan angkutan umum tuh banyak ya manfaatnya, memutarkan perekonomian, terus mengurangi polusi. Enggak, aku nggak suruh pembelaan ini. Enggak, umum tapi pribadi kayak Gojek. Aku kan pengguna Gojek toh. Tiap hari aku pakai Gojek. Itu umum, guys. Iya, kalau bisa pribadi. Oh, lebih pribadi ya. Berarti kamu mendukung banyaknya polusi. Ya enggak kan tadi. Blunder, aku akhirnya blunder. Aku kan setiap hari kalau bisa pribadi tapi umum kayak Gojek toh. Kan aku tiap hari pakai Gojek. Oh, Gojek itu bisa jadi ini ya, intens ya? Iya dong. Kayak misal mau kemana kan bisa pakai Gojek. Oke. Kan kita berdua Gen Z ya. Aku tuh Gen Z yang beneran Gen Z, sedangkan beliau kan Gen Z-nya sudah vintage guys. Enggak vintage, tapi ada campuran milenial. Apa sih yang mempengaruhi? Kan apa sih yang mempengaruhi, kan pasti yang beda tuh pola pikir Gen Z dan Gen Z yang ada campuran milenial. Apakah faktor lingkungan, pendidikan? Oh banyak sekali. Pertama itu jelas pendidikan. Wah, menteri kita di awal bukan menteri yang kemarin dikasuskan, itu lebih baik menurutku loh ya. Hah? Menteri yang mana? Menteri pendidikan? Iya, menteri yang pendidikan. Yang mana? Nadiem Makarim. Ya kan tadi ngomongin Gojek. Iya. Ya itu kan. Ya menurutku pembelajarannya kurang ini. Iya sih, karena sering mengubah kurikulum. Ya kan anak tuh bingung tuh mau belajar pakai yang gimana. Jadi wawasan model pembelajaran hari ini sangat membingungkan. Betul. Terutama yang di menteri kemarin tuh ya. Iya. Kalau kita yang milenial itu dari
zamannya Pak Muhadjir. Nggak tahu aku. Mungkin KTSP dan K13 itu ya? KTSP dan 13 itu masih ada yang namanya ujian nasional. Nah, kan sekarang udah nggak ada kan ya. Tapi ada ujian akhir juga toh. Hah? Ada ujian akhirnya setahu aku. Ada, tetap ada ujian akhir, tapi kan nggak nasional. Oh ya. Jadi banyak yang dikatrol dan lain-lain lah itu ini ya isu pendidikan ya. Kalau terjadi di lapangannya gimana kurang tahu juga. Aku tuh UN tuh cuma pas SD aja. SMP SMA kan udah nggak ini. Oh ya, itu berarti terakhir itu. Iya UN. Tapi kalau aku aku SMK ya ada LSP-nya, mungkin ujiannya lebih banyak ujian prakteknya. Kalau perbedaan antara milenial dan Gen Z itu lebih mencolok pada ini apa semangat kerja. Itu sih sangat mencolok sekali. Betul. Dimana kalau di milenial itu kalau nggak sesuai passion tetap dilakuin. Enggak, kalau nggak sesuai passion itu kalau milenial ya nggak sesuai passion nggak mau dia. Gen Z juga gitu? Enggak, Gen Z lebih parah lagi. Kenapa? Kenapa sih Gen Z nih? Enggak parah gitu, cuman apa ya, Gen Z ini mau bikin apa ya, kerjaan itu sesuai dengan moodnya. Enggak guys, itu tuh nggak tergantung mood. Di tempat kerja itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi mood kinerja seseorang. Ya. Contoh, atasan, lingkungan kerja, job desk, dan gaji itu. Itu akan mempengaruhi semangat kerja Gen Z. Ya. Kalau aku sebagai Gen Z ya, mau seberat apapun pekerjaanku, kalau lingkungan kerjaku support, ya itu ya moodnya enak-enak aja tiap hari. Kalau supportnya menurutmu gimana? Support dalam lingkungan kerja itu? Iya, apa sih? Kalian tuh pernah nggak sih kayak nemuin kerja yang aduh enak nih, kerjanya enak, gajinya enak, cuman lingkungannya nggak enak? Itu pasti aku pernah nemu soalnya. Apa lingkungannya nggak enak itu seperti apa sih? Ya pasti di namanya tempat kerja itu bakal ada persaingan lah, nggak mungkin enggak. Ya dong. Iya dari dulu. Ya dong, cuman ada tempat kerja yang ya udah support kita tuh kalau salah ya nggak akan yang sampai ribut gede gitu ya, langsung diperbaikin. Terus nggak suka apa ya udah nggak akan mengurusi hal sampai ke pribadimu, nggak akan menyangkut personal. Karena ada tempat kerja yang itu sebenarnya kita lagi kerja loh di sini, tapi kenapa kok bawa personal di luar kerja? Itu pasti ada dong. Nah itu menurutku enggak sih, enggak enak dan mempengaruhi mood kerja. Aku tahu lah karaktermu. Kalau dari kebiasaan, masih punya semangat kerja yang tinggi daripada yang lain. Kalau yang jadi perdebatan itu kan Gen Z hari ini yang suka apa ya, pindah-pindah kerjaan, nggak suka satu kemudian pindah ke yang lain, kemudian pindah lagi. Jadi kutu loncat. Iya begitulah. Ya menurutku itu nggak apa-apa sih, selagi mungkin dia cari pengalaman ya. Iya sih. Ya kan, namanya kan pasti cari pengalaman, tapi ada juga yang nggak kayak gitu. Biasanya nggak kayak gitu itu dia mungkin punya tuntutan lain. Iya. Ya kan. Tapi mungkin yang masih jadi kutu loncat dia belum nemuin nih kayak aku ini sebenarnya spesifikku aku bisa di bidang mana sih? Atau mungkin dia mau keluar dari zona nyaman. Dia nggak mau dalam tekanan terus gitu loh. Buka bisnis lah kalau nggak mau. Sekecil apapun bisnismu kan kamu bosnya. Itu ucapan apa ya? Siapa kemarin pernah denger aku? Itu adalah ucapan, itu nggak tahu teman kita nggak sih yang bilang gitu? Bukan, ketenaga kerjaan Sidoarjo kemarin loh ngomong itu. Oh iya? Iya. Soalnya teman kita ada yang pernah bilang gitu, sekecil apapun usahamu tapi kamu bosnya. Siapa tuh? Gak tahu, aku lupa. Iya, aku udah lupa. Iya, itu pokoknya guys. Tapi kalau kalian nggak mau kerja dalam tekanan ya wes, buka kerja sendiri. Iya benar juga. Lebih fleksibel juga ya. Kan? Seperti LK ini. Kenapa? Ayo usaha sendiri kan. Iya. Anda kan bosnya. Iya. Boleh lah saya vlogger. Coba kamu promosi ke teman-teman. Suruh subscribe. Ayo
wajib banget subscribe guys. Apalagi kalau kalian punya bidang usaha yang kalian bingung, kalian harus memulai promosi usaha kalian dari mana, langsung selain ke agensi aja. Contohnya adalah LK. Harganya bersahabat kan pasti. Oh jelas. Apalagi yang kita jelas. support UMKM. Yang jelas Betul. itu lebih bersahabat daripada yang lain. Bukan yang lain. Lebih bersahabat karena apa ya? Di agensi itu enggak seberat gaji karyawan gitu loh maksudnya. Betul. Dan kan UMKM tuh juga bisa untuk nge-branding usahanya sendiri. Gimana Kak April hari ini obrolannya seru ya? Seru banget. Karena kita lama nggak ngobrol. Gimana, ada yang mau disampaikan? Ya kalian jangan lupa buat subscribe. Terus ya kalian juga bisa belajar dari akun sosial medianya LK untuk cara membuat konten yang baik itu seperti apa, karena di sini tuh sering banget nih share ilmu tentang usaha dan juga sosial media. Oke, benar banget teman-teman. Tinggal subscribe aja YouTube-nya, kemudian juga jangan lupa ke sosial media kita juga follow untuk lanjut mengikuti perkembangan di sosial media. Oke, sampai sini aja teman-teman podcast hari ini. Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye.